Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Sam, NIM 42620014. Jadi untuk praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum pada materi fast Fourier transform. Jadi fast Fourier transform ini ialah suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan sinyal periodik guna memperoleh spektrum frekuensi. Oke, langsung saja kita ikuti source code yang ada pada modul. Jadi kita gunakan di sini Fs adalah frekuensi sampling sebesar 2000. T di sini adalah satuan waktu, dan untuk S1 adalah bentuk persamaan. Jadi kita ikuti subplot adalah posisi plot nantinya setelah di run. Aksis di sini adalah range atau panjang sumbu pada subplot, yaitu X dan Y. Kita beri title, nama di sini untuk penamaan dari grafik. Untuk di sini X label, di sini untuk keterangan pada label pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita save terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat untuk amplitudenya itu sebesar 1 volt, dan untuk waktunya kita gunakan 1 detik atau 1 second. Di sini kebetulan pada grafiknya hanya terlihat sampai 0,25, dan kita bisa lihat sampai 1 detik. Nah, oke, lanjut untuk yang kedua. Jadi di sini kita akan melihat frekuensinya dengan memanfaatkan fungsi FFT. Nah, N di sini ialah jumlah sampel. Nah, semakin besar jumlah sampelnya, maka semakin banyak nilai nol yang disisipkan. Kita masukkan saja perintah yang ada di modul. Subplot di sini gunanya untuk mengatur posisi grafik dengan metode matriks. Plot di sini untuk menampilkan grafik. Kita masukkan detailnya untuk sinyal domain frekuensi.
terus kita terus kita copy saja yang tadi untuk keterangan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu kita run. Terlebih dahulu kita akan save. Nah, kita run. Oh iya, saya satukan di sini untuk percobaan yang tadi untuk melihat sinyal domain frekuensinya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk range 400 sampai 500 Hz besar magnitudonya di sini sebesar 200. Oke, lanjut untuk percobaan kedua, pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Nah, kita copy saja untuk mempercepat dalam pengetikan source kode. Nah, di sini kita menggunakan frekuensi nada A yaitu sebesar 440 Hz dan nada C sebesar 262 Hz. Nah, kita menggunakan satuan waktu di sini sebesar 1 second. Nah, dapat dilihat untuk perpaduan antara nada A dan nada C, semakin banyak juga akan tampil grafiknya. Nah, selanjutnya untuk percobaan selanjutnya yaitu untuk melihat frekuensinya dari nada A dan nada C untuk perpaduannya. Kita ubah di sini untuk nilai S atau description-nya. Kita hilangkan saja untuk keterangan dan penamaannya. Lalu kita ubah subplotnya. Nah, dapat dilihat untuk nilai magnitudonya. Oke, di sini dapat dilihat untuk nada A itu sebesar 200, sedangkan nada C itu sebesar 250. Oke, lanjut untuk percobaan ketiga. Nah, pengamatan frekuensi sinyal dengan kombinasi sinyal dan noise. Di sini kita menggunakan dua figur. Nah, yang pertama itu untuk frekuensi sinyalnya dan satu untuk noise-nya. Yang figur yang kedua itu untuk noise-nya.
Oke, kita run. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan dari keduanya. Nah, untuk yang di figur pertama itu dia sinyalnya lebih rapat, sedangkan yang kedua itu agak rentang dan eh, kisaran panjangnya itu berada pada 2 sampai min 2. Oke. Selanjutnya kita akan melihat frekuensi pada masing-masing sinyal dan satu untuk noise-nya. Oke, kita buat uploadnya agar kita mudah mengatur posisi grafiknya. Karena di sini ada terdapat pendefinisian variabel yang sama, jadi kita ubah saja agar tidak uh, agar untuk menghindari error. Nah, dapat kita lihat masing-masing untuk frekuensinya itu sama, tidak ada perbedaan. Lanjut percobaan ketiga, membangkitkan sinyal bicara A, I, U, E, O. Nah, kita copy saja untuk melihat frekuensinya. Di sini kita akan melihat masing-masing frekuensi dari sinyal bicara A, I, U, E, O. Nah, dapat kita lihat frekuensi dari sinyal bicara A itu nilai magnitudonya. Oke, lanjut kita melihat frekuensi dari vokal I. Cukup kita copy saja source code yang ada pada vokal A. Nah, selanjutnya kita run. Oh, ternyata saya lupa untuk menambahkan subplotnya di sini. Oke. Nah, untuk nilai magnitudonya itu dia vokal I itu lebih sedikit dari vokal A. Dia berada pada range 0 sampai 1000 Hz. Lanjut untuk vokal U. Gitaran. Nah, sini terdapat juga perbedaan. Di sini untuk frekuensinya dari vokal U ini lebih besar dari vokal I. Nah, maaf, lebih lebih banyak nilai frekuensinya. Lanjut kita untuk melihat frekuensi pada vokal E. Kita tambahkan subplot gitaran. Nah, di sini hampir sama dengan vokal U tadi untuk nilai frekuensi pada vokal E berada pada range 0 sampai 2500. Lanjut kita lihat untuk frekuensi pada vokal O.
Nah, di sini kita lihat untuk vokal O dia sama dengan vokal I. Untuk besar frekuensinya itu berada pada range 0 sampai 2500. Nah, di situ. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.